Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Nurabani dengan NIM 2410108059. Halo, perkenalkan nama saya Raihan Satria Mikdam dengan NIM 24108041. Kami akan menjelaskan tentang karya Eric Spiekerman yang berjudul Stop Stealing Shit. Pada bab There is no bad type halaman 191 sampai halaman 203. Dalam dunia grafis desain, kita sering mendengar keluhan tentang jenis huruf yang dianggap jelek. Comic Sans, Papyrus, bahkan Times New Roman sering menjadi bahan ejekan. Tapi Eric Spiekerman dalam bukunya Stop Stealing Shit and Find Out How Type Works menyampaikan satu gagasan penting, yaitu tidak ada huruf yang buruk. Yang ada hanyalah penggunaan huruf yang tidak sesuai konteks. Bab ke-10 dari buku ini yang berjudul There is no bad type menjelaskan mengapa penting bagi kita untuk memahami bahwa huruf adalah alat komunikasi, bukan sekedar bentuk visual dan seperti alat. Masing-masing huruf memiliki peran dan kepribadian yang unik. Huruf adalah alat. Pernyataan ini sederhana tapi sangat dalam. Spiekerman mengajak kita untuk memandang huruf seperti memandang alat pertukangan, seperti palu, obeng, tang, dan sebagainya. Masing-masing memiliki fungsi spesifik, dan yang membuat hasil kerja buruk bukan alatnya, tapi cara kita menggunakannya. Sebagai contoh, bayangkan kamu menggunakan palu untuk mengencangkan skrup. Tentu saja hasilnya tidak memuaskan. Tapi apakah itu kesalahan palu? Tentu tidak. Itu adalah kesalahan orang yang memilih alat yang tidak tepat. Begitu juga dengan huruf. Comic Sans tidak buruk jika digunakan di ruang kelas anak-anak atau dalam materi edukasi santai. Tapi jika digunakan di sertifikasi akademik atau laporan hukum, huruf itu akan terasa tidak pantas. Masalahnya bukan pada desain huruf, tapi pada konteks penggunaannya. Dengan memahami huruf sebagai alat, kita belajar untuk melihat fungsinya. Huruf-huruf seperti Helvetica, Futura, Garamond, dan Impact memiliki perbedaan struktur, proporsi, dan tekanan visual. Itu artinya masing-masing punya suara visual yang berbeda. Kita sebagai desainer atau komunikator visual harus bisa memilih alat yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Personality dalam huruf. Huruf tidak hanya alat teknis, mereka juga mempunyai kepribadian. Spiekerman menyebut bahwa setiap huruf berbicara dengan gaya tertentu. Meskipun tanpa suara, bentuknya menyampaikan suasana, nada, bahkan emosi. Sebagai beberapa contoh, font Baskerville terasa klasik, cerdas, dan elegan, sering dipakai untuk buku sastra atau konten editorial berkualitas tinggi. Contoh berikutnya Futura, menampilkan kesan modern, geometris, dan progresif, cocok untuk desain yang ingin terlihat bersih dan masa depan. Ketiga, Courier, memberi nuansa mesin tik, teknis, dan sedikit retro. Keempat, Papyrus, terasa eksotis dan spiritual, tapi sering terlalu berlebihan jika digunakan secara hati-hati. Yang terakhir, Black Letter atau huruf gotik, langsung memunculkan kesan kuno, formal, bahkan religius. Setiap huruf membawa semacam identitas, dan ketika huruf itu digunakan dalam kondisi konteks yang tidak sesuai, hasilnya akan bisa mengacaukan suatu pesan. Contohnya, membuat undangan ulang tahun dengan black letter akan terasa seperti ajakan ritual rahasia abad pertengahan, atau menggunakan papyrus untuk brand teknologi menimbulkan kebingungan dan merupakan sesuatu yang tidak profesional. Huruf adalah aktor, masing-masing mempunyai karakter dan harus diberi peran yang cocok. Desainer yang baik tahu bagaimana memilih huruf dan menciptakan tone of voice visual yang sesuai dengan audiens, media, atau pesan. Selanjutnya, tipografi sebagai alat komunikasi visual. Tipografi bukan hanya soal memilih huruf yang bagus. Tipografi adalah seni menyampaikan pesan melalui bentuk huruf. Dalam konteks ini, tipografi menjadi alat komunikasi visual. Ia menyampaikan makna, emosi, dan nuansa, bahkan sebelum kata-katanya dibaca. Saat kita berbicara, nada suara bisa terdengar marah, lembut, ataupun serius. Dalam tulisan, nada itu digantikan oleh pilihan jenis huruf, ukuran, spasi, dan penataan teks. Disinilah tipografi bekerja sebagai bahasa. Contoh sederhananya ialah satu kata, misalnya selamat datang, bisa terasa sangat formal, hangat, atau bahkan menakutkan tergantung pada tipografi yang digunakan. Seperti contoh, jika digunakan
Menggunakan huruf seri seperti Garamond dalam warna hangat, kesannya elegan dan ramah. Jika ditulis dengan tipografi huruf impak dalam huruf kapital besar dan tebal, kesannya agresif. Jika dipakai Comic Sans akan terasa santai dan informal. Tipografi mengatur bagaimana pembaca memproses informasi secara emosional dan kognitif. Dalam desain majalah, iklan, aplikasi atau website, pilihan huruf bisa menentukan apakah pesan terasa bisa dipercaya, kreatif, profesional, atau sebaliknya amatir dan membingungkan. Selain jenis huruf, elemen seperti ukuran, spasi antar huruf, leading, dan alignment. Melalui bab ini, Eric Spiekerman mengingatkan kita akan tanggung jawab dalam memilih huruf. Ia menolak pendekatan yang hanya melihat tipografi sebagai estetika. Baginya tipografi adalah fungsi, dan fungsi itu muncul ketika kita bisa menyelaraskan bentuk huruf dengan konteksnya. Tidak ada huruf yang buruk, yang ada hanyalah pilihan yang buruk. Pilihan yang tidak mempertimbangkan siapa pembacanya, di mana pesannya ingin disampaikan, dan bagaimana nada komunikasinya ingin dibentuk. Dengan memahami bahwa huruf adalah alat dan bahwa mereka punya personality, kita bisa menciptakan komunikasi visual yang lebih kuat, lebih tepat, dan lebih bermakna. Jadi ketika Eric Spiekerman mengatakan bahwa huruf itu punya suara, yang benar-benar ia maksud adalah huruf berbicara dalam bentuk visual dan bukan suara lisan, dan pembaca mendengar suara itu melalui mata mereka. Tipografi bukan dekorasi, ia adalah bagian inti dari komunikasi. Memilih huruf yang tepat bisa memperkuat pesan, sementara huruf yang salah bisa merusaknya meskipun isinya bagus. Saya Muhammad Wildan Nurabani dengan NIM 2410108591. Saya Raihan Satria Mikdam dengan NIM 2410108041. Sekian, terima kasih.